Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di mata kuliah pemasaran digital. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang menarik, yaitu viral marketing. Viral, bagaimana produk, ide, dan perilaku menular. Nah, tentu kata viral ini tidak asing bagi kita semua, karena sering sekali muncul di media massa maupun di sosial media. Jadi bagaimana sih dia bisa hadir? Misalnya dari nol ya, dari nothing menjadi viral ya. Bagaimana sesuatu itu bisa hadir dari nothing menjadi viral? Nah, ini contohnya adalah dalam gambar slide itu ada yang namanya Square. Square itu merupakan suatu gadget atau alat sistem pembayaran digital yang pertumbuhannya sangat pesat sekali. Ya, awalnya, pencipta Square tidak menyangka bahwa produknya akan viral. Maksud viral ini terkenal di seluruh dunia, digunakan oleh banyak pelanggan. Kemudian dia meraup keuntungan yang tidak sedikit. Nah, viral itu bisa berupa suatu ide baru, bisa berupa suatu produk, tapi bisa viral itu menjadi suatu gagasan sosial. Contoh di sini yang menjadi viral yang tahun-tahun sebelumnya itu adalah tantangan ember es viral. Mungkin ada yang pernah ingat di sini dulu banyak artis maupun pesepak bola terkenal Indonesia dulu mengadakan tantangan ember es viral. Jadi itu sesungguhnya merupakan gerakan sosial yang hadir di Amerika Serikat yang dikenal dengan nama Ice Bucket Challenge. Ice Bucket Challenge ini merupakan gerakan sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan penyakit ALS. Dan gerakan sosial ini diharapkan masyarakat menjadi lebih aware tentang penyakit ini dan menyumbang sejumlah dana untuk pengembangan riset dan pengobatan penyakit ini. Jadi di sini dalam tantangan viral yang diberikan di ember es ini, kegiatan berupa menyiram seember es yang sangat dingin ke atas kepala seseorang untuk tadi meningkatkan kesadaran masyarakat akan penyakit sklerosis lateral amiotrofik atau yang dikenal dengan singkatan ALS. Dan di sini tantangan ember es ini viral karena berhasil membuat banyak orang di hampir seluruh dunia melakukan tantangan ini. Nah, apa sih yang dimaksud tantangan ini? Tantangan ini bisa viral. Ya, pertama di sana dijelaskan bahwa dalam tantangan ALS itu seseorang menerima tantangan itu melalui sosial media, kemudian merekamnya, melakukan kegiatan sesuai tantangan itu, yaitu menyiram dirinya dengan seember es, kemudian merekamnya, menguploadnya di sosial media, kemudian melakukan donasi untuk upaya riset penelitian penyakit tersebut, penyakit ALS. Jadi menarik bahwa viral itu digunakan tidak hanya untuk memasarkan produk-produk dan jasa perusahaan, tapi bisa dilakukan untuk menggiatkan kegiatan sosial, khususnya di sini untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penyakit ALS dan juga upaya untuk donasi terhadap pengembangan riset penyakit tersebut. Nah, apa sih yang membuat sesuatu itu menjadi viral? Contohnya selagi yang mungkin lebih dekat dengan kita sehari-hari adalah contoh minuman atau makanan yang viral. Contoh minuman dalgona kopi. Mungkin kalian sangat mengenal dalgona kopi sebelum-belumnya, sebelum viral mungkin tidak tahu apa itu yang dimaksud dengan dalgona. Nah, dalgona sendiri itu merupakan permen yang dibuat di Korea. Namun menjadi viral manakala salah satu artis Korea dalam
dalam unggahannya di situ dia memfilmkan bagaimana membuat resep dalgona kopi. Kemudian dia menjadi sangat viral. Semua sekarang di coffee shop di Indonesia akhirnya berjualan dalgona kopi. Apa yang membuat dalgona kopi ini menjadi viral? Terus selain produk minuman dalgona kopi, apalagi sih yang viral? Ada layanan online, Grab atau Gojek juga merupakan suatu yang viral. Kemudian apps seperti Instagram itu juga viral. Ide demokrasi itu juga viral. Kemudian perilaku 3M sekarang juga sangat viral dalam konteks COVID-19. Kemudian apa yang membuat viral? Apakah itu tagline-nya? Apakah gaya fashion orang yang menyampaikannya? Apakah ada meme yang menggambarkan kartun atau apa yang viral? Nah, itu bagian dari suatu yang membuat viral dan juga harus dilihat dari budaya, tidak hanya kartun-kartun atau tagline atau visualisasi suatu produk atau ide yang membuat viral, tapi budaya yang ada di masyarakat itu sendiri dalam menerima hal baru bisa membuat sesuatu itu mudah untuk menjadi viral. Nah, ini contohnya epidemi sosial dan pertumbuhan. Ini bagaimana virus COVID-19 bisa menjadi viral, bagaimana virus ini menyebar, bagaimana virus ini menular. Nah, bisa dikatakan bahwa viral marketing itu ibarat seperti virus COVID-19 ini. Cuman bedanya dia adalah epidemi sosial dan bukan epidemi biologi ya di sini. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa viral marketing itu seperti virus. Dia menyebar, dia menular. Dia menularkan apa? Dia bukan menularkan penyakit seperti virus, tapi dia menularkan produk, menularkan perilaku dan ide ke masyarakat. Dalam tanda kutip, dia menginfeksi masyarakat menjadi viral atau menjadi menular. Mengapa ada yang lebih terkenal? Mengapa ada yang tidak terkenal? Mengapa ada yang viral dan mengapa ada yang tidak viral? Contoh YouTube itu viral. Jadi bukan hanya masalah harga, bukan hanya masalah iklan, ada sesuatu yang bisa membuat Google lebih viral dibandingkan Bing, lebih berhasil YouTube dibandingkan produk-produk yang sejenis, misalnya Facebook Live atau IGTV. Mengapa ada yang seperti ini? Jadi kalau kita lihat, ada 4 pendorong epidemi sosial, yaitu ada 4 hal yang perlu kita tanyakan. Mengapa sesuatu itu menjadi viral? Pertama, apa yang membuat sesuatu hal menempel di ingatan orang? Bagaimana pengaruh keputusan individu mempengaruhi orang lain? Ketiga, mengapa orang saling berbincang ya dalam word of mouth atau dalam word of mouth tentang satu topik, tema, ide, atau orang, atau produk, atau jasa dibandingkan dengan yang lainnya. Terus bagaimana jaringan sosial ini menyebarkan informasi dan bagaimana pengaruhnya. Inilah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab untuk menjelaskan mengapa terjadi epidemi sosial atau menjadi sesuatu itu menjadi suatu hal yang viral. Jadi ada suatu teori yang di sini bagian dari teori psikologi, yaitu likelihood of adoption. Di sini adoption theory memeriksa atau melihat individu dan pilihan dari individu untuk menerima atau menolak suatu inovasi. Jadi likelihood of adoption di sini misalnya dia melihat bagaimana apakah kita bisa lebih mudah menerima. Contoh menerima pesan-pesan 3M. Pesan-pesan ibu di sini ya, memfasilitasi percobaan dan konversi. Apa yang menjadi hambatan untuk mencoba? Apakah pengetahuan, biaya, waktu?
Terus bagaimana kita bisa membuat orang mau menjalankan 3M atau memakai masker? Nah, di sini dalam model likelihood of adoption, adopsi itu tidak hanya masalah memilih untuk menerima inovasi, tapi sampai sejauh mana inovasi itu bisa terintegrasi atau masuk dalam konteks yang sesuai. Nah, itu mungkin materi kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.